Relax. Kemudian leher pasien sedikit fleksi ke depan dan kaki tengadah ya, sedikit ke depan. Nah, apa yang kamu lakukan? Kamu periksa dengan 2 jari. Ya, di gambar mungkin di video tadi ada pakai 1 jari, tapi kamu ikuti ya sesuai dengan di sini 2 jari sesuai dengan masing-masing lokasi. Ya. Recorded. Mulai dari preauricular, ya. Kemudian retro atau posterior auricular, occipital, concealer, ya. Kemudian submandibular, submental, ya. Ini adalah musculus sternocleidomastoideus, ya. Ya. Ini superficial cervical, ya. Kemudian kalau kamu tarik ke dalam, ini adalah deep cervical, ya. Ya, deep cervical. Kemudian di belakangnya, di belakang dari musculus sternocleidomastoideus, di depan musculus trapezius adalah posterior. Di atas clavicular, supraclav. Ya. Apa yang harus kamu sampaikan waktu setiap pemeriksaan ini? Kamu boleh sebut 1 kali aja, walaupun sebenarnya kalau ada kelainan misalnya di preauricular atau di muscular atau bening, kamu sebutkan lokasinya di mana pemeriksaan tersebut, ukurannya berapa senti, kemudian multiple atau soliter, multiple banyak, soliter tunggal, kemudian pergerakannya apakah terfiksasi atau tidak, mobilisasinya, kemudian ada tanda radang kemerahan atau tidak, nyeri tekan ada atau tidak, kemudian adakah formasi khusus. Formasi khusus ini contohnya pada TB, hepatitis TB biasanya ada besar satu, ada kecil. Jadi formasi package, ya. Jadi pemeriksaan kelenjar selesai, dan apalagi selanjutnya pemeriksaan trakea. Trakea kamu lihat idealnya kan di tengah, ya. Ini trakea. Kamu inspeksi, deviasi atau tidak. Kamu raba, tetap musculus sternocleidomastoideus ini. Kamu bandingkan rongga antara trakea dan musculus sternocleidomastoideus dengan bantuan jari telunjuk. Ya, coba ini. Tidak kelihatan. Ya, kelihatan ya. Nah, kemudian sekarang saya akan terangkan yang lokasinya tadi untuk yang costa 2. Gimana kita tahu costa 2? Bukannya. Ini adalah suprasternal notch, ya, suprasternal notch. Kamu raba turun kira-kira 5 cm ini. Ada tenggelam, ya. Ini adalah anus pseudovisi. Anus pseudovisi, kamu tarik. Nah, ini adalah costa 2. Costa 2. Nih, costa 2. Di bawah costa 2 ini adalah, nih, kamu lihat nanti raba ada rongga. Ini intercostal space 2. Ya. Ini untuk anterior. Sekarang untuk posterior. Bisa balik. Suruh pasiennya menunduk atau fleksi, ya, dari yang paling menonjol. Ya, paling menonjol ada versus cervical spinosus 7. Ya, kamu cari di bawahnya adalah vertebra thoracal 1. Ya, ini, ya, vertebra thoracal 1. Kemudian apalagi bisa membantu? Skapula, ya. Mana skapula? Ini skapula kan? Skapula, ya. Kamu cari angulus inferior paling bawah. Inferior sejajar dengan costa 7. Ya. Ada ke 7. Kalau yang ini tidak akan keluar di ujian. Karena itu kan hal yang perlu kamu ketahui, penanda anatomi dari posterior dan cervical, ya.
Kemudian sekarang kita lakukan pemeriksaan fisik untuk respiratory mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Suruh pasiennya tidur, kalau bisa dalam posisi simetris, ya. Kemudian apa yang kamu lihat? Suruh pasiennya nafas, tarik nafas, inhalasi dan eksalasi. Kalau perlu nafas dalam, ya, nafas. Kamu lihat bentuk dan geraknya. Ya. Bentuknya apakah hemitoraks sinistra dan dekstra sama, atau yang satu lebih cekung atau lebih cekung. Dan pergerakannya simetris atau tidak. Dan apakah ada deformitas, ada kelainan. Nanti kalau kamu baca buku ada bisa barat chest atau funnel chest atau jadi pectus magnum, pectus excavatum, ya. Tapi untuk ujian di skillet kamu adalah pasien normal, ya. Jadi kamu berdiri di depan kaki pasien, ya, untuk mengurangi bias, jangan berdiri di samping pasien, ya. Kemudian palpasi. Ekspansi, ya, bisa ekspansi, nafas. Kamu bandingkan hemitoraks sinistra dan dekstra pergerakannya, ya. Kemudian inspeksi, palpasi, perkusi, ya. Nah, perkusi kamu harus utarakan ke pengujinya bagaimana cara perkusi yang baik. Jadi kalau ada soal, mohon lakukan pemeriksaan perkusi toraks anterior pada pasien ini. Apa yang kamu harus lakukan? Kamu harus mulai dari awal ini. Jadi greeting pasien, ya. Kemudian perkenalkan nama, cuci tangan, yang satu bantu pasien sebelum bantu pasien naik ke meja pemeriksaan. Kemudian berdiri di sebelah kanan pasien. Jangan langsung ke pemeriksaan perkusi. Kamu tetap harus melakukan prosedur yang, ya. Kemudian bagaimana melakukan perkusi dari tengah, ya, hiperekstensi. Jari lain tidak boleh menyentuh di tubuh pasien, ya. Ketok dengan jari dengan pergerakan right hand, tegak lurus sejajar dengan kosta, ya. Satu lokasi 2 kali, ya. Ya. Kamu bandingkan kiri kanan, ya. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Auskultasi posisinya sama dengan, oh ya maaf saya lupa, sebelumnya pemeriksaan palpasi ada yang feeling permitus, ya. Jadi sebelum inspeksi palpasi. Tadi udah belum, ya? Belum. Yang feeling permitus atau taktil permitus. Taktil permitus suruh pasiennya 77. Nanti kamu rasakan getaran di sini atau di sini. 77 77 77 Tahu? 77 77 77, Ya. Palpasi, perkusi, ya. Sekarang auskultasi, ya. Ya. Auskultasi kamu gunakan dengan ini stetoskop. Nah ini, kamu dengarkan yang ini, perbandingan ini, ya. Nah, dengan ini huruf P, mulai dari posisi yang sama seperti perkusi, ya. Kamu dengarkan, nafas, Pak. Sampai seterusnya, ya. Nah, apa yang kamu dengarkan? Kamu dengarkan pertama inspirasi dan itu berbentuk, ya. Karena itu kalau kamu melakukan pemeriksaan auskultasi pada saat tepat harus selesai proses inhalasi eksalasi, ya. Jadi, kalau kamu periksa auskultasi seperti ini 77 enggak.
Benar nggak? Salah. Hah? Gimana kamu mendengarkan perbandingan inhalasi ekselasi sebelum satu selesai proses inhalasi ekselasi pada pasien tersebut? Ngerti maksud saya? Kemudian kamu selesaikan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi pada anterior. Selanjutnya posterior. Pasien duduk, nanti kamu lakukan. Kalau pasien sakit berat, boleh berbalik. Ya, oke. Nah. Sekarang kita dengarkan ini ya, nanti. Nanti kamu coba di ya, pemeriksaan posterior ya. Caranya sama. Matiin aja. Ya.